Baiklah, kita lanjut kembali. Nah, setelah kita lanjut kembali setelah besar medan magnet, ya kan? Selanjutnya yang mempengaruhi GGL itu adalah luas A yang dilengkapi oleh loop tersebut. Jadi kalau misalnya areanya itu semakin saya lebarkan ini, maka semakin banyak kan titik-titik medan magnet yang bisa dilingkupi kan ya? Ya kan, tertangkap lah saya katakan. Oke? Jadi kalau misalnya semakin sempit, berarti kan medan magnet yang bisa ditembus sama area ini kan semakin sedikit. Kalau area yang bisa ditembus semakin sedikit itu berarti nanti akan mempengaruhi GGL-nya kan. Tadi rumusnya adalah negatif N dikali delta flux per dt. Iya enggak? Benar enggak? Kan ini tadi rumusnya kan? Negatif N delta flux per dt. Nah, fluxnya itu kan sama dengan BA cos theta. Yang ini. Terus, gimana tadi rumusnya berapa? Oke, yang ini kan? D flux itu sama dengan BA cos theta. Oke ya? Bisa sampai di sini semua? Saya lanjut kalau begitu. Bisa sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan resen. Kalau saya bertanya apakah sudah bisa dilanjut, silakan dijawab biar saya tahu apakah melanjut atau tidak ya. Oke, bisa saya lanjut? Bisa. Oke, terima kasih. Nah ini contohnya yang tadi saya bikin ilustrasinya, kalau A-nya itu semakin lebar, perhatikan sini. Medan magnet yang bisa ditembus kan semakin banyak. 1, 2, 3, 4, kali 2, 8. Sedangkan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan berarti yang dari sini tidak ada dihitung ya, ada. Cuman saya ambil yang kasarnya aja, yang di sini saja yang bisa ditembus. Pasti ada itu hasilnya, nilainya, tapi ya dia tidak kosinusnya itu tidak menghasilkan angka yang besar. Dia tidak sudutnya itu supaya bisa menghasilkan angka yang besar kan 0 sama 180. Tapi kalau ini ya kan, ini kita bisa lihat dia tidak besar lah ya, saya katakan kita nggak bisa bilang apakah ini 30, 20 gitu ya. Selanjutnya, nah yang ketiga adalah sudut antara beta dengan A. Nah, dan loop normal berubah terhadap waktu. Oke, ini bisa kita lihat ya. Medan magnetnya berapa? Oke, sampai di sini ini dia ketika dia 0. Nah, ketika dia tegak lurus, nah ini yang tadi gambar yang lebih tepat. Jadi, medan magnetnya itu kalau cross itu menjauhi pembaca, pengamat, atau mendekati. Coba saya tanya Roy, kalau cross itu medan magnet cross itu mendekati atau menjauhi? Ya, Bu. Kalau misalnya medan magnet itu, tanda cross itu menjauhi pengamat atau mendekati pengamat. Ini. Oke, saya kasih pen color saya. Bisa, Roy dijawab? Mendekati, Bu. Mendekati? Mendekati pengamat ya? Ya, Bu. Nah, sebenarnya gini ya. Biar kalian ingat, kalau dia itu cross, dia itu ingat anak panah. Ini agak susah, sorry ya. Anak panah. Oke. Kalau dia cross, sudah. Anak panah itu kalau misalnya dia ekor anak panah itu kalau misal menjauh kita terlihat seperti ini kan, seperti cross kan. Anak panah, bayangkan, saya nyalakan, soalnya di sini agak susah cahayanya. Anak panah kalau mendekati kita, berarti terlihat seperti apa? Titik kan? Yang terlihat adalah ujungnya yang runcing itu kan, yang logam besi kan. Ketika dia menjauhi kita, yang terlihat apa? Ekornya kan. Jadi sebenarnya ini, Roy,
itu adalah medan magnetnya itu adalah menjauhi pengamat. Kalau misalnya bayangkan menjauhi pengamat berarti kayak medan magnet itu menjauhi kita. Bisa? Bisa, Roy? Iya, Bu. Bisa, Bu. Apa-apa, nggak usah minta maaf. Nah, juga kita belajar. Jadi sebenarnya cross-nya ini medan magnet itu menjauhi pengamat, dia itu pergi menjauhi, kemudian di sini GGL-nya itu tuh juga searah sama dia. Gitu. Searah sama dia. Saya ralat. Di sini GGL induksinya justru 90 derajat. Nah, di sini dia. Jadi GGL induksinya itu medan magnetnya itu ke arah sana. Sudah, ini bisa ternyata. Nah, sedangkan sili cincinnya itu di sini. Jadi sebenarnya ini itu 90 derajat. Makanya BA kosinus 90 itu sama dengan 0. Nah, makanya BA dikali 0 sama dengan 0. Tapi kalau misalnya nih ya, cincinnya di sini, tapi medan magnetnya itu ke arah sana. Bisa dibayangkan? Nanti coba dilihat simulasinya biar agak enak. Nah, di sini itu menghasilkan nilai yang maksimum. Berapa sudutnya? 0 derajat ya. Jadi kalau ini dia kan ada, bisa nggak kelihatan siku-sikunya? Di sini ada siku-sikunya. Kalau yang ini dia 0. Oke. Sampai di sini. Saya lanjut ya. Oke. Checkpoint. Di sini ada 4 jenis loop. Di sini ada medan magnet. Kalau dot itu berarti dia mendekati kita ya, mendekati kita. Coba perhatikan tangan saya. Perhatikan tangan saya. Di sini kelihatan nggak saya? Dot itu berarti kan mendekati kita ya. Oke, ini mendekati kita. Nah, ketika misalnya loopnya itu saya dekatkan ke medan magnet ini, oke, yang mana dari 4 di sini, all of 4 loops will move through a region of uniform magnetic field B, kemudian at the same constant velocity. Rank the 4 loop according to the maximum magnitude of the EMF induced as they move through the field greatest first. Jadi coba kalian kalau misalnya ini saya kasih kayak gini, coba kalian ranking yang mana induksi yang paling besar. Saya tanya, coba Joy, mana yang paling besar, Joy? Iya, Bu. Mana yang paling besar? Induksi yang paling besar yang C. Urutkan. Diurutkan ya, Bu. Iya. Yang C terus ke yang B terus yang D terus yang A. C, B, D, A. C, B, D, A. Gak usah takut, Joy. Terima kasih sudah mencoba untuk menjawab. Sebenarnya yang membuat untuk bagian A dan C itu jelas ya jawabannya ya. Pasti itu yang paling besar adalah C, yang paling kecil adalah A karena kan luas areanya mempengaruhi. Nah, sekarang pertanyaan yang B sama D itu juga gitu kan sama ukurannya gitu, cuma beda orientasinya aja. Sama nggak ya urutannya atau sebenarnya anak kembar gitu. Jadi yang jawaban yang benar itu kamu hanya kopleksi sedikit aja, Joy. Nah, yang paling besar itu adalah kita rankingnya C, D, B, A. Jadi yang tetap yang paling besar itu D. Kayak gitu. Kenapa? Karena area si D itu, tapi nggak terlalu jauh beda. Nggak terlalu jauh beda. Karena area si D itu yang lebih banyak, lebih cepat jadinya kan, lebih duluan disenggol gitu. Area itu lebih luas gitu dibandingkan yang ini. Ini kan kita meranking ya. Jadi kan ini kan lebih cepat terpapar gitu saya bilang dibandingkan yang ini. Paham? Sampai di sini. Di sini kan ranking lah dari yang magnitudenya paling besar.
Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini dia luasnya. Nah, ini dia. Ini kan luasnya kan sama kan? Ini dia yang paling besar. Oke, bisa sampai di sini. Nah, itu dia yang mempengaruhi untuk A. Saya coba lanjut. Nah, yang memiliki luas lebih besar akan menghasilkan EMF yang besar. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang terakhir. Nah, ini dia. Saya harap sih ini kalau bisa kalian ingat, bukan nggak usah dihafal, tapi sebenarnya ini udah kita lewatinya. Kalau ini hukum Gauss yang pertama, sudah ya. Medan listrik itu bergantung dengan jumlah muatan dan juga medium atau media atau permitivitasnya. Bisa, masih ingat? Oke, bisa? Halo, tolong direspon saya. Ingat nggak? Jadi ketika ada suatu muatan dalam suatu medium, akan menghasilkan medan listrik. Bisa? Hukum kolom. Hukum kolom ingat nggak? Q1, Q2, gitu kan. Itu kan ada gaya. Halo? Bisa? Masih ingat nggak ini? Kalau misalnya di sini ada muatan positif, muatan positif itu dia ke dalam atau keluar? Keluar kan? Ya kan? Ya kan? Ini kan arah medan listrik ini. Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Iya kan? Iya, Bu. Kalau ada satu gitu. Jadi maksud saya ini rumus ini jangan dianggap susah. Jadi ingat aja, ketika ada suatu medan listrik yang, tapi harus ini close ya, nggak boleh lepas kayak gitu. Ketika ada suatu muatan dalam integral tertutup, saya katakan, nanti kan susah pula ngitungnya, bayangkannya. Ketika ada suatu muatan, oke, dalam suatu media atau permitivitas, ya kan, apapun itu, dan berapapun itu aja cara ngapalnya, itu akan menghasilkan suatu medan listrik. Nah, ini dia kebalikannya. Kalau misalnya, bukan kebalikannya, sorry, yang ini ada lagi rumus yang baru, Faraday. Kita bisa menghasilkan medan listrik tanpa harus ada muatan. Hanya modal medan magnet. Itu maksudnya. Saya ulangi, kita bisa menghasilkan medan listrik tanpa harus menghasilkan muatan. Kita bisa menghasilkan hanya dengan menggunakan perubahan medan magnet. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya itu ya, sebelum si Faraday, itu orang menghasilkan medan listrik kan dengan menggunakan baterai. Nah, baterai itu pasti ada muatan yang mengalir kan. Makanya orang tercengang-cengang, oh ternyata saya bisa ya menghasilkan medan listrik itu tanpa muatan ya, yaitu dengan menggunakan perubahan flux. Perhatikan, harus perubahan flux. Kalau misalnya batan magnet itu tidak disorong secara apa ya, continue lah, bukan continue, secara berulang atau periodik, maka tidak ada perubahan flux magnetik. Kalau cuma disorong gini, ya kan ini misalnya batangnya, lingkarannya atau loopnya saya sorong ke sini, ada perubahan flux kan? Oke. Tapi kalau continue di sini kan dia menjauhi area ini cincin kan? Ya sama aja, tidak ada medan magnet yang menembus atau yang melewati si cincin. Kalau gitu berarti arus listriknya 0. Gitu. Jadi dia harus periodik ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penghasil medan magnet. Kalau ini kan penghasil arus listrik. Nah, ini penghasil medan magnet itu apa? Nah, integral tertutup ya kan? B dot dA itu sama dengan 0. Ini artinya apa? Kalau misalnya perubahan medan magnet saja, oke, itu sendiri itu menghasilkan 0. Dengan kata lain, kalau ini ya coba perhatikan. Satu muatan bisa menghasilkan medan listrik. Tapi kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya medan magnet ada nggak saya patahkan ini? Saya contoh. Saya kasih contoh apa ya? Ini bisa dilihat. Bayangkan ini utara, ini selatan. Coba semua dilihat. Ini utara, yang merah itu adalah utara. Kelihatan nggak ya? Yang merah utara, yang ini selatan. Ini saya copot. Ini jadi kutub apa?
Kita utara, Bu. Utara, ya kan? Ini yang Selatan, Bu. ini, selatan. Selatan. Oke. Kalau yang ini aja, jadinya yang mana? Ini tadi yang ujungnya. Ini jadi apa? Utara, Bu. Utara. Ini? Selatan, Bu. Oke. Bagus sekali pemahaman kalian. Dengan kata lain, beda magnet itu tidak pernah bisa sendiri. Dia nggak pernah dia nggak bisa key-in. Dia hanya berpasang-pasangan baru bisa dikatakan beda magnet, ya kan? Terus utara dan selatan. Makanya di sini integral tertutup BDA itu sama dengan 0. Kenapa? Karena medan magnet tidak pernah sendiri seperti layaknya muatan pada hukum Gauss. Seperti itu. Paham? Nah, jadi misalnya kalau begitu medan magnet itu bisa dihasilkan dari apa? Ya kayak gini. Kalau misalnya listrik bisa dihasilkan oleh medan magnet, maka medan magnet bisa dihasilkan oleh apa? Arus listrik. Jadi mereka semua sebab akibat. Saya ulangi terakhir, jika arus listrik bisa dihasilkan oleh perubahan medan magnet, maka medan magnet juga harusnya bisa dihasilkan oleh arus listrik. Jadi kebalikannya. Kalau Joy bisa menghasilkan uang, oke, maka si Kevin, ya kan? Oh salah. Kalau Joy bisa menghasilkan nggak analog sih contoh saya. Ya intinya seperti itu. Saya belum kedapatan ya analoginya apa. Intinya dia timbal balik. Listrik bisa dihasilkan oleh medan magnet, maka medan magnet juga bisa harusnya dihasilkan oleh listrik. Oke. Nah ini ada teknologi dari Faraday. Ini motor animasinya saya nggak bisa pakai, sorry. Tapi nanti ada juga itu di pad, bisa dilihat ya, kalian searching. Nah, ini adalah motor DC zaman dahulu sih, gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman dahulu itu kan nggak ada, susah ya kalau misalnya pakai baterai. Jadi kita bisa bisa nyalakan lampu sepeda ontel itu, sepeda zaman dahulu itu hanya menggunakan ini, kawat yang ada. Jadi ada magnet, dikasih kawat, dinyalakan, oke, itu kan nggak habis itu ya. Nggak habis, kalau baterai kan ada masa dia habis, ya udah beli lagi ganti, dan itu kan boros. Nah zaman dahulu itu digunakan ini, asal modal ada kawat listrik, ada kawat gitu kan, ada medan magnet. Maka nanti kan kalau misalnya kita goes kan berarti kan dia ada perubahan flux kan, oke, flux magnetik ya. Nah kalau kayak gitu berarti bisa menyalakan lampu. Nah itu zaman dahulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu kenapa? Karena ternyata ya kalau lambat saya goes sepedanya ya lampunya redup gitu kan. Ya kurang efektif dipakai itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu udah sangat bagus sekali. Nah, kalau sekarang mah udah ada yang lebih murah lagi jadi nggak dipakai. Lebih murah dan hasilnya lebih bagus jadi nggak dipakai lagi gitu. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya motor DC itu ini ada cincinnya. Ini kita goes saya kayak tadi yang pedal, di sini ada medan magnet yang state atau tetap. Nah, kalau contoh yang tadi medan magnet yang kita ubahkan arahnya kan. Nah, sekarang si loop-nya yang bergerak atau tadi yang pertama itu medan magnetnya yang ini saya record nggak? Oh iya, saya record. Yang pertama itu medan magnetnya yang berubah kita geser-geser. Nah, kali ini si loop-nya aja yang kita geser-geser sedangkan medan magnetnya tetap. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi. BA cosinus theta, di mana kalau misalnya theta itu kita bikin omega T, jadi sudutnya. Kemudian ini udah kita bahas ya tadi rumusnya nggak ada perubahan. Medan flux itu sama dengan BA cosinus DT. Oke. Nah, kalau ini kita bikin, kalau kita turunkan lagi, karena ini kan bisa nggak saya ulangi di sini? Menutup, coba saya hapus dulu ya. Oke.
Ya sudah, nggak apa-apa. Agak susah. Jadi kalau yang tadi ini D flux itu sama dengan AB D cos theta ya. Nah, ini kan saya mau turunkan lagi nih. Mau turunkan lagi, kalau kosinus turunnya sinus kan? Ya kan? Nah, yang terhadap perubahan waktu itu kan cuma omega aja ya, makanya omega pindah ke sini. Jadi turunan dari kosinus, omega theta itu kosinus itu apa sinus, makanya di sini sinus theta. Paham nggak? Atau saya kurang jelas menerangkan yang bagian rumus ini? Sedikit diulangi, Bu. Ya? Bisa diulangi lagi sedikit, Bu. Oke. Ini bisa sekali. Bentar, saya bisa nggak? Udahlah. Saya coba undo, nggak bisa dia. Saya kasih warna biru aja ya. Biru ini, shading yang ini. Oke. Nah, ini tadi kan rumus GGL induksi, E sama dengan negatif N D flux B, oke, per DT. Ini kan rumusnya itu adalah rumus apa? Terang-terang. Ini rumus apa? Rumus GGL induksi kan? Bukan GGL induksi. Saya jadi apa? Ini GGL induksi, ini adalah jumlah lilitan, ini adalah perubahan medan magnet. Nah, D flux B itu kalau kita rumuskan itu sama dengan yang ini. Coba perhatikan A, B, yang ini. A, B, DT kosinus omega T. Nah, Bu, ini apa sih, Bu? Yang tadi itu kan cuma A, B, kosinus theta, kan? Iya enggak? A kali B atau B, A, kosinus theta. Iya enggak? B, A, kosinus theta enggak? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Nah, tetanya itu sama dengan ini sebenarnya. Jadi kalian nggak usah bingung. Nah, ini kan saya mau turunkan D, DT, kosinus omega theta. Omega T, ya kan? Nah, saya mau turunkan, yang bisa diturunkan itu terhadap perubahan waktu, kan ini kan T. Nah, yang terhadap perubahan waktu itu kan ada ini, coba yang kusur saya, ada omega, ada kosinus, kan? Turunan dari omega, konstanta, nggak ada, satu aja, ya kan? Bukan, sorry. Turunan dari omega, ini kan omega T. Jadi kalau misal 2X, turunan dari 2X itu apa? Terhadap X, 2 kan? Maka ini cuma omega, pindahlah dia ke depan. Turunan dari kosinus omega T. Nah, ini kan udah kita turunkan tuh, saya kasih coret. Berarti kan tinggal ini yang harus kita turunkan kan terhadap T kan? Turunan dari kosinus apa? Sinus. Makanya sinus omega T. Tuh, bisa? Selanjutnya, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya juga lihat. Oke. Nah, ini selanjutnya, sorry. Nggak bisa. Oke. Ini ada loop, ini ada medan magnet. Ketika ini saya tarik, oke, akan terjadi suatu usaha eksternal terhadap satuan waktu. Nah, saya bikin sini ya. Logikanya, karena loop ditarik oleh gaya eksternal atau F eksternal, akibatnya apa? Jumlah flux dalam loop berkurang. Perhatikan. Ini medan magnet ketika saya tarik, berarti kan jumlah fluxnya itu yang terjadi itu berkurang kan? Makin sedikit pasti kan? Ya enggak? Kalau ini tadi saya masukkan ke dalam, berarti seluas area ini jadinya. Kalau misalnya ya, ini bayangkan medan magnetnya ya. Ini kan cuma segini. Sekarang saya masukkan lagi sampai mentok di sini. Nah, pasti kan jadinya lebih banyak ini medan magnet yang bisa diisi di sini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, dengan kata lain, di sini logikanya karena loop ditarik oleh gaya eksternal, akibatnya apa? Jumlah flux dalam loop berkurang. Karena ini saya tarik ke sana, jumlah loopnya ini juga berkurang. Yang ini, yang cross ini.
Kemudian terjadi arus induksi atau yang disebut dengan hukum Lenz. Nah, timbul gaya F1 yang melawan tarikan F eksternal. F eksternal itu tadi yang ke sini kan? Ke sana kan? Nah, jadi timbul F1 atau yang melawan F eksternal. Pada saat yang sama, timbul juga panas pada loop karena arus listrik mengalir pada loop. Jadi juga pada yang sama, hal yang sama juga terjadi panas listrik ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian pakai hukum Lorentz, jadi misalnya arus listriknya itu ingat ya, yang mana? Yang kalau misalnya ini, yang mana jempol ini apa? Arus listrik atau medan magnet? Ayo. Medan magnet, Bu. Jempol, medan magnet. Yang ini? Yang ada komponen FBI. FBI. Terserah kalian mau pakai ini atau pakai ini. Jempol arus. Coba Pak, coba gunakan tangannya ya. Pakai di tempat masing-masing. Ketika jempol itu arusnya kemana? Kalian ada buat catatan nggak? Ingat nggak? Kalau misalnya yang mana ini? Coba ya. Saya pakai. Misalnya pakai yang kelihatan nggak? Nih yang ini. Yang mana F? Yang mana gaya? Yang mana medan magnet? Yang mana arus? Ayo. Ayo, yang lain ini udah kita pelajarin harusnya. Udah kan? Sama Pak Jempol arus, Bu. Ya, mana jempol arus. Terus kita pakai yang mana ini sekarang? Yang gini. Yang telapak tangan, Bu. Yang telapak tangan. Oke. Jempol arus. Kalau misalnya ini saya, jari-jari saya. Medan magnet. Medan magnet, Bu. Medan magnet, Bu. Sini saya. Gayanya, Bu. Oke. Gaya, Bu. Oke. Coba kita ilustrasikan ya. Semua pakai tangannya. Saya lihat, nyalakan videonya. Kalau cross itu berarti apa? Ibaratkan anak panah menjauhi kita kan, pantatnya yang kelihatan kan, atau ekornya kan. Berarti ini coba bayangkan semua. Berarti ada medan magnet ke arah sana. Oke. Gayanya itu tuh ingat eksternal ya. Ada gaya eksternal itu ke arah sana. Jadi ke arah mana arusnya gitu kan? Coba perhatikan. Ke sana gayanya itu ke sana. Berarti ada arus yang ke atas. Ya enggak? Ada arus yang ke atas. Tapi kalau misalnya gayanya itu kita bayangkan terhadap yang sini, coba balikkan. Balikkan tangannya. Jadi ada medan magnet ke sana, gayanya ke sana, berarti ada arus yang ke bawah. Iya enggak? Dapat enggak? Coba tangannya itu, ini saya pakai untuk arus, untuk gaya eksternal. Coba F eksternal. Oh, nggak usah. Yang gampang aja. F1 aja. Coba. Tangannya semua gini. Gini. Apa sih? Menjauh ya. Soalnya medan magnet menjauh kita kan? Cross kan? Nah, kemudian ada F1 ke arah kiri. Ke kiri. Telapak tangan kalian. Ke arah kiri ya nggak? Sesuai gambar. Nah, ininya kemana? Jempolnya kemana? Ke arah? Nih, saya gambarkan. Medan magnet ke arah sana. Ini B. Ada F ke arah sana. Ya kan? Maka arus listriknya kemana? Ke atas, Bu. Ke atas. Nah, makanya di sini itu adalah F2. Nah, sekarang kita lanjut F-nya itu kita bikin ke arah yang berlawanan. Gaya medan magnet, F-nya itu ke arah kanan kita. Berarti arus listriknya kemana? Sandi? Saya nggak lihat soalnya kamu praktekkan. Ke arah mana, Sandi? Sandi? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Jadi, good. Ini arus listrik. Iya, benar, ini arus listrik. Oke, jadi bisa ya sampai di sini ya? Bisa sampai di sini?
Oke. Ya, Nah, bagaimana hubungan daya eksternal dengan energi termal? Nah, ini dia hubungannya. Kalau nanti waktunya nggak cukup, ini sampai di jam berapa? Kita masih ada waktu ya. Oke. Kalau nanti ini hubungannya adalah seperti ini. Ingat ya, flux tadi. Ini kita anggap dia itu sudah maksimal ya. Sudut yang dibentuk itu adalah 0. Oke? 0 ya. Jadi dia kayak gini. Kayak gini deh. Ini jadi kayak, bayangkan medan magnetnya ke arah sana, terus dia ada menyinggung di sini. Jadi, makanya dia itu BLX, kemudian perubahan flux terhadap waktu. Oke, ini kan rumus perubahan flux ya. Ini adalah rumus perubahan flux terhadap waktu, itu menghasilkan GGL, sudah. Karena perubahan flux itu dirumuskan dengan BLX, maka si ini itu saya ganti dengan BLX dt. Bisa sampai di sini? Bisa? Nah, dx per dt itu sama dengan kecepatan. Bisa nggak sampai di sini? Enggak, kalau ada yang mau ditanya, boleh, silahkan. Bu, kenapa bisa ada Lx? Ya ini, B-nya Lx itu adalah ini dikali ini. Ini kan sama dengan A. Jadi dengan kata lain, A-nya itu yang mana? Yang ini aja yang dihitung A-nya. Kita nggak pakai rumus A-nya itu, saya ganti warnanya. Saya tidak pakai A-nya itu yang ini. Oh, warna apa ya? Warna kuning aja. Saya tidak pakai A-nya itu yang ini. Bukan. Saya hanya pakai yang ini. Yang dilingkupi saja kan, yang dilingkupi medan magnet kan? Iya nggak? Makanya di sini perubahan flux itu kan sama dengan B dikali A. Saya anggap sudutnya itu udah maksimal ya. Satu yang dihasilkan ya, kita nggak ngomongin yang lain karena sesuai gambar. Sudah? B dikali A. A-nya itu sama dengan apa? L dikali X. Oke? Nah, kalau gitu kan rumus GGL induksi itu kan ini sama dengan D flux B per dt kan? Nah, D flux B itu kan rumusnya itu kan yang ini. Ini itu rumusnya yang ini. Jadi tinggal dimasukkan. Makanya BL dx per dt. Kenapa di sini jadi tiba-tiba di sini ada dx? Karena kan D, depannya D yang di sini. Oke, sampai di sini. Bisa saya lanjut ya? Clear dulu. Oke, ini bentar ya. Oke. Nah, dengan kata lain rangkaian ekivalennya itu apa? Rangkaian ekivalen yang ini itu sama dengan yang ini. Oke, ada gagal induksi, ada R. R itu si loop ya, saya misalkan. Ini ada arus. Karena I sama dengan, ini kan rumus biasa ya, Fir. Ingat nggak? Hukum Ohm. Iya kan? Gagal induksi itu kan sama dengan volt ya, satuannya. Ini kan V per R, itu analog ya. Ya nggak? Iya nggak? Nah, kalau begitu, gagal induksi itu, rumusnya tadi kan ini BLV ya. BLV, maka kita masukkan ininya itu ke sini. Bisa sampai di sini? Saya ulang. Kenapa nggak bisa? Jadi kayak gini.
Ya udah. Saya ulangin lagi. Kalau rumus hukum Ohm itu sama dengan apa? P sama dengan I dikali R kan? Iya enggak? Nah, Iya, Bu. kalau begitu, kalau saya bikin I sama dengan apa? V per R. P Ya? per R, Bu. Nah, di sini V itu kan sama dengan gegel induksi ya. Saya bikin E ya. Atau saya bikin gini E ya. Iya kan? Nah, rumus E tadi itu apa? Yang ini di sini. Rumus E itu adalah, susah kalau nggak pakai drawing. Rumus E di sini adalah apa? Ini kan E kan? Ya Kak? Benar nggak? E, maka E sama dengan tadi kan BLV. Ya kan? Ya nggak? Jadi saya masukkanlah ini. I sama dengan, ya kan? E per R, ya enggak? Kan V sama dengan, di sini kan gegel induksi sama dengan volt, ya enggak? E-nya itu apa? Yang ini. Kita masukkan. B, L, V per R. Mudah. Bisa? Bisa sampai? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, ini recordnya perlu nggak ya? Karena saya agak malu sih berantakan. Maka laju energi panas daya yang didisipasi adalah ini. Jadi P termal itu kita pakai rumus biasa. Rumus biasa P itu sama dengan apa? V dikali I kan? Ya enggak? Atau ya kan? V itu sama dengan apa tadi, Nak? Oh, sorry. V itu sama dengan apa? I dikali R kan? I dikali R, ya enggak? Buka kurung, dikali I lagi. Ya kan? Sama dengan apa? I dikali I, jadi I kuadrat dikali R. Benar? Benar sampai di sini? Ya, sampai di sini bisa? Benar. Nah, sekarang kita masukkan. Benar, Bu. Tadi I yang kita dapat pertama tadi itu kan ini kan? Kita masukkan ke sini. Jadi BLVR kuadrat dikali dengan R. Jadi si I-nya itu kita masukkan yang ini. Jadi kan B kali L dikali V per R kuadrat. Karena di sini kuadrat. Nah, itu yang ini. Ini kan sama dengan